Okay, so welcome back with me, Mr. B or Mr. Bagus. So welcome to Business English. And now we are on the third meeting. Kita ada di pertemuan yang ketiga, teman-teman. And I'm going to tell you about what you're gonna do in the third meeting. Ya, jadi di pertemuan yang ketiga ini objektifnya atau tujuan pembelajarannya itu teman-teman harus mampu berbicara mengenai masalah yang berhubungan dengan produk. So you're gonna learn about how to say the problems which related with the product. Okay. In other hand, ya, di sisi lain, selain teman-teman harus bisa mengungkapkan permasalahan yang ada di produk, teman-teman juga harus mampu memberikan solusi. Ya, harus memberikan solusi yang berhubungan dengan suatu produk atau masalah yang terjadi dalam produk tersebut, teman-teman. Apa yang harus teman-teman pelajari? Ya, ada 3 hal yang harus teman-teman pelajari. The first one is about the vocabularies related with the mistakes and error, ya, with the problems and error. Jadi teman-teman akan mempelajari mengenai kosakata apa terkait masalah dan juga error pada suatu produk. And then we're gonna learn about the grammar. The grammar we're gonna learn is about second conditional. Ya, second conditional nanti kan kita bahas sedikit di sini. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan mengetahui frasa terkait memberikan solusinya. How to make a solution. Ada beberapa expression atau ungkapan bagaimana kita memberikan solusi dari sebuah masalah. Dan in the end nanti teman-teman harus bekerja secara kelompok untuk melakukan case study, studi kasus, ya, untuk memberikan solusi mengenai masalah yang terjadi pada suatu produk. And now we gonna know about describing problems. Nah, di sini ada describing problems, teman-teman. Di dalam PowerPoint ini nanti akan ada beberapa gambar yang menunjukkan sebuah masalah, dan di situ nanti teman-teman akan mencari tahu masalah apa yang terjadi sesuai dengan gambar tersebut. Oke. Kemudian di situ juga sudah tersedia beberapa kata, beberapa stock vocabularies dan juga expressions yang menunjukkan sebuah problems and errors, ya, di dalam PowerPoint tersebut. Lalu kita masuk ke second conditional, ke grammarnya, tentang penggunaan if. Nah, penggunaan if dalam second conditional itu yang kita harus ketahui bahwa penggunaan if itu digunakan untuk mengungkapkan sebuah masalah dan juga memberikan solusi dari masalah tersebut. Ya, for example, if I had a problem with my laptop, so I would bring my laptop to the service center. Jika saya mempunyai masalah pada laptop saya akan membawa laptop saya ke pusat servis. Nah, itu adalah salah satu contoh the second conditional di mana teman-teman bisa terapkan, ya, tata bahasa ini untuk teman-teman itu mengungkapkan masalah yang ada kemudian memberikan solusi secara bersamaan. Jadi itulah fungsi dari second conditional tentang penggunaan if, ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan secara virtual mungkin, atau akan saya jelaskan di video lain untuk menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana cara penggunaan if conditional untuk mengungkapkan sebuah problems dan juga memberikan solusi secara bersamaan, teman-teman. Oke. Kemudian tentang solution, bagaimana kita membuat solution itu kita harus brainstorm dulu. Kita harus brainstorm dulu apa sih solusi-solusi mengenai masalah yang ada, teman-teman. Di situ kita sudah ada beberapa phrases, ya. Sudah ada beberapa stock phrases di mana teman-teman bisa gunakan untuk sebagai acuan ketika teman-teman ingin mengungkapkan sebuah solusi seperti what if, how about, could we, ya,
and many more. And then juga di situ ada phrases bagaimana cara kita untuk mengungkapkan sebuah masalah. Contohnya seperti like the printer is not working. How about we blah 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 blah, something like that. Okay. So I think enough about our preview of the third meeting. If you have any questions, you can contact me. Okay, so I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.